Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah terbersit dalam benak kita pertanyaan fundamental ini? Dari mana kita berasal dan kemana kita akan berpulang? Bukan sekadar keberadaan fisik, namun lebih dalam dari itu, tentang hakikat diri kita yang sejati. Kita bergerak, kita merasa, kita berpikir, namun apa sebenarnya yang menggerakkan, merasakan dan berpikir di dalam diri ini? Inilah inti dari perjalanan spiritual yang akan kita selami bersama. Mari kita singkap tabir misteri kehidupan dan temukan makna terdalam dari keberadaan kita sebagai manusia. Ruh, pancaran cahaya ilahi. Setiap dari kita membawa sebuah rahasia agung di dalam diri, sebuah inti kehidupan yang tak lekang oleh waktu, tak termakan usia. Ini bukanlah daging atau tulang, bukan pula akal pikiran semata. Ia adalah ruh, esensi sejati yang menganugerahi kita kehidupan dan kesadaran. Ruh ini, dalam pandangan spiritualitas mendalam, bukanlah sekadar produk evolusi materi, melainkan pancaran langsung dari cahaya ilahi, Nur Allah yang Maha Agung. Bayangkanlah seberkas cahaya yang memancar dari matahari, membawa serta sifat-sifat kehangatan dan terangnya. Demikianlah ruh kita, diciptakan langsung dari sumber cahaya yang maha suci, bebas dari noda dan batas materi. Ia ada sebelum jasad ini terbentuk, sebuah entitas murni yang langsung dihembuskan oleh kehendak ilahi ke dalam keberadaan. Asal-usul ruh yang non-materi ini menegaskan keunikan dan kemuliaannya. Ia berbeda dari segala sesuatu yang bisa kita sentuh, kita lihat, atau kita ukur secara fisik. Keberadaannya melampaui dimensi ruang dan waktu, sebuah manifestasi kecil dari kebesaran Sang Pencipta yang tak terbatas. Ruh memiliki sifat-sifat yang serupa dengan cahaya yang melahirkannya, murni, abadi, dan suci. Ia tidak pernah rusak, tidak pernah binasa, hanya bertransformasi melalui berbagai fase keberadaan. Layaknya pantulan cahaya di cermin, ruh memancarkan esensi keilahian, membawa potensi untuk mengenal dan merasakan kehadiran sang sumber. Kemurnian ruh adalah cerminan dari kesucian asalnya. Ia datang ke dunia ini tanpa dosa, tanpa noda, sebuah lembaran putih yang siap diisi dengan pengalaman dan pembelajaran. Inilah alasan mengapa dalam berbagai tradisi spiritual, penekanan pada penyucian diri dan pembersihan hati menjadi sangat penting. Keabadian ruh memberikan perspektif yang berbeda tentang kehidupan dan kematian. Jika jasad adalah fana, ruh adalah kekal. Kematian hanyalah pergantian wujud dari alam materi menuju alam spiritual, sebuah pintu gerbang menuju dimensi lain, di mana ruh dapat kembali merasakan koneksi penuh dengan sumbernya. Koneksi awal antara ruh dan Sang Pencipta adalah hubungan primordial yang tak terputuskan. Sebelum kita terinkarnasi ke dalam jasad, ruh kita telah bersaksi atas keesaan Tuhan, sebuah ikatan suci yang terukir dalam esensi keberadaan kita. Inilah yang mendasari kerinduan mendalam dalam diri setiap insan untuk mencari makna, mencari kebenaran, dan kembali kepada sumbernya. Ruh bersemayam dalam jasad. Ruh yang murni dan berasal dari cahaya ilahi itu kini bersemayam dalam jasad, sebuah wadah materi yang terbatas. Inkarnasi ini bukanlah bentuk pemisahan ruh dari sumbernya, melainkan sebuah misi, sebuah perjalanan yang dirancang secara ilahiyah. Tujuan utama ruh menempati jasad adalah untuk mengalami alam materi ini, mengenal berbagai ciptaan, dan yang terpenting, memurnikan diri melalui interaksi dan tantangan kehidupan. Bayangkan seorang pelaut yang berlayar mengarungi samudera luas. Ia tidak berlayar untuk menjauh dari daratan asalnya, melainkan untuk menjelajahi pulau-pulau baru, mengumpulkan pengalaman, dan pada akhirnya kembali dengan bekal yang lebih banyak. Demikianlah ruh bersemayam dalam jasad untuk mengumpulkan bekal pengalaman yang akan mengantarkannya pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kehidupan di dunia materi adalah medan latihan bagi ruh. Disinilah ia dihadapkan pada dualitas, kebahagiaan dan kesedihan, kemudahan dan kesulitan, terang dan gelap. Semua ini adalah bagian dari skenario ilahiyah yang dirancang untuk menguji, menguatkan, dan mematangkan esensi rohani kita. Ujian dan cobaan hidup bukanlah hukuman,
melainkan sarana pemurnian. Setiap rintangan yang kita hadapi, setiap kesulitan yang kita lalui, adalah kesempatan bagi ruh untuk mengikis hijab atau penghalang yang menutupi cahaya aslinya. Ibarat sebilah pedang yang diasah, ruh menjadi semakin tajam dan berkilau melalui gesekan kehidupan. Proses pemurnian ini memungkinkan ruh untuk kembali mengenali sifat-sifat keilahiannya yang tersembunyi. Kegelisahan, kemarahan, dan ketakutan adalah bentuk-bentuk debu yang menempel pada ruh. Melalui kesabaran, syukur, dan introspeksi, debu-debu ini dapat dibersihkan, memungkinkan cahaya ruhani kembali bersinar terang. Mengenal diri adalah gerbang menuju pengenalan Tuhan. Ini bukan sekadar mengetahui nama atau identitas fisik, melainkan menyelami kedalaman esensi ruhani yang ada dalam diri kita. Saat kita menyadari bahwa ruh adalah percikan dari cahaya ilahi, kita secara otomatis mulai merasakan koneksi yang lebih dalam dengan Sang Sumber Cahaya. Pengenalan makrifat kepada Tuhan tidak dapat dicapai tanpa terlebih dahulu mengenal hakikat diri. Siapa kita sebenarnya? Mengapa kita ada? Pertanyaan-pertanyaan ini, jika dijawab dengan kejujuran dan ketulusan, akan membimbing kita pada pemahaman bahwa di dalam diri kita ada manifestasi dari kebesaran ilahi. Ujian dan cobaan, pemurnian ruh. Kehidupan di dunia ini adalah sebuah sekolah besar, dan ujian adalah kurikulum utamanya. Bagi ruh, ujian dan cobaan yang datang silih berganti bukanlah beban semata, melainkan instrumen vital untuk proses pemurnian diri. Setiap tantangan, setiap kesulitan adalah kesempatan berharga untuk mengikis lapisan-lapisan penghalang yang menyelimuti cahaya asli ruh kita. Bayangkan sebuah permata yang masih tertutup lumpur dan kotoran. Untuk memancarkan kilaunya, permata itu harus dibersihkan, digosok, bahkan dipoles. Demikian pula ruh kita. Pengalaman hidup yang terkadang pahit adalah gosokan yang diperlukan untuk membersihkan kotoran-kotoran duniawi yang melekat padanya. Penghalang atau hijab ini bisa berupa nafsu duniawi, ego, kesombongan atau keterikatan yang berlebihan pada materi. Semakin kuat hijab ini, semakin redup cahaya ruhani yang terpancar dari dalam diri kita, dan semakin sulit bagi kita untuk merasakan koneksi dengan Sang Pencipta. Melalui kesulitan kita diajarkan kesabaran, ketabahan, dan tawakal. Saat kita dihadapkan pada kehilangan, kita belajar melepaskan. Saat kita merasakan sakit, kita belajar empati. Semua pelajaran ini membentuk karakter dan mematangkan ruh, mempersiapkannya untuk kembali kepada kemurnian asalnya. Proses pemurnian ruh ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang berkelanjutan. Ia tidak berhenti pada satu titik tertentu, melainkan terus berlangsung selama ruh masih bersemayam dalam jasad. Setiap keberhasilan dalam melewati ujian membawa ruh selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Penting untuk diingat bahwa ujian ini datang dari kasih sayang ilahi. Allah tidak ingin ruh kita tercemari dan terperangkap dalam kegelapan. Dengan memberikan cobaan, Ia membimbing kita untuk menyucikan diri, sama seperti seorang pandai besi memanaskan dan memukul besi untuk membentuknya menjadi sesuatu yang indah dan kuat. Akhirnya pemurnian ruh melalui ujian dan cobaan ini akan mengarah pada peningkatan kesadaran. Kita mulai melihat dunia bukan lagi dengan mata fisik semata, melainkan dengan mata hati yang mampu menembus tirai ilusi dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini bukan sekadar untaian kata, melainkan kunci pembuka gerbang menuju makrifatullah, pengenalan mendalam terhadap Sang Sumber Cahaya. Mengenal diri di sini bukan berarti memahami identitas fisik atau sosial, melainkan menyelami hakikat terdalam dari keberadaan ruh kita. Ketika kita menyadari bahwa ruh yang bersemayam dalam diri adalah percikan dari cahaya ilahi, sebuah pancaran dari nurnya yang maha agung, saat itulah kita mulai melangkah pada jalur pengenalan Tuhan. Kesadaran ini adalah fondasi dari seluruh perjalanan spiritual. Ruh kita dengan sifat-sifatnya yang murni
abadi dan suci, adalah cerminan kecil dari sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Dengan menyingkap keindahan dan kemurnian yang ada dalam diri, kita secara tidak langsung menyingkap keindahan dan kemuliaan Sang Pencipta. Proses mengenal diri ini melibatkan introspeksi mendalam, perenungan, dan kejujuran dalam melihat kekurangan maupun potensi yang ada dalam diri. Ini adalah perjalanan ke dalam batin, sebuah pencarian akan kebenaran yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan ego dan ilusi duniawi. Melalui pengenalan diri, kita menyadari keterbatasan kita sebagai makhluk, sekaligus merasakan kebesaran Allah yang menciptakan kita. Kesadaran akan ketergantungan kita pada Sang Pencipta menumbuhkan rasa syukur dan kerendahan hati yang mendalam. Pengenalan diri juga berarti memahami bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita, termasuk ruh, adalah milik Allah. Kita hanyalah pemegang amanah sementara. Pemahaman ini membebaskan kita dari keterikatan berlebihan pada hal-hal duniawi dan mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Sang Pemilik sejati. Ketika ruh kita telah jernih dari hijab-hijab dunia, ia akan mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dimanapun dan dalam segala sesuatu. Inilah puncak dari pengenalan diri yang berujung pada makrifat, sebuah hubungan spiritual yang intim dan tak terlukiskan dengan sumber cahaya. Fitrah kembali kepada sumber jauh di lubuk hati setiap insan. Terukir sebuah kerinduan mendalam, sebuah bisikan halus yang seolah memanggil kita untuk pulang. Kerinduan ini bukanlah nostalgia akan tempat atau orang tertentu, melainkan sebuah fitrah alami ruh untuk kembali kepada sumbernya, kepada cahaya ilahi tempat ia berasal. Ini adalah magnet spiritual yang tak terlihat, namun kekuatannya tak terbantahkan. Bayangkan seorang anak kecil yang terpisah dari ibunya di keramaian. Secara naluriah, ia akan mencari, merengek, dan berusaha kembali ke pelukan sang ibu. Demikianlah ruh, ia terus-menerus merindukan pelukan ilahi, tempat di mana ia merasakan ketenangan dan keutuhan sejati. Kerinduan ini seringkali termanifestasi dalam pencarian makna hidup, tujuan keberadaan, atau kepuasan batin yang tak kunjung terisi oleh gemerlap dunia. Kita mencari, kita mencoba berbagai hal, namun kekosongan itu tetap ada sampai kita menemukan jawaban atas pertanyaan tentang asal dan tujuan kita. Fitrah kembali ini adalah bukti bahwa ruh kita tidak diciptakan untuk terpisah selamanya dari Sang Pencipta. Meskipun ruh bersemayam dalam jasad dan menjalani kehidupan duniawi, esensinya tetap terhubung dengan sumber cahaya yang tak terbatas. Rasa rindu ini adalah anugerah, sebuah pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan materi. Ia mendorong kita untuk berzikir, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah, seolah-olah ruh kita sedang menelepon sumbernya. Ketika kita menyadari fitrah ini, perjalanan spiritual kita menjadi lebih bermakna. Setiap langkah yang kita ambil, setiap amal kebaikan yang kita lakukan, adalah upaya untuk menanggapi panggilan kerinduan ruh ini, mendekatkan diri pada tujuan akhir kita. Pada akhirnya, kerinduan ini akan terpuaskan saat ruh kita kembali sepenuhnya kepada dimensi asalnya, merasakan kedekatan yang sempurna dengan cahaya ilahi. Ini adalah janji yang pasti bagi setiap ruh yang menjalani perjalanannya dengan kesadaran dan keikhlasan. Proses kembali bukan fisik, melainkan spiritual. Ketika kita berbicara tentang kembali kepada sumber cahaya, penting untuk meluruskan pemahaman. Ini bukanlah proses fisik, bukan perjalanan yang melibatkan perpindahan tempat atau jarak. Ruh tidak kembali secara harfiah ke sebuah lokasi tertentu. Sebaliknya, proses kembali ini adalah sebuah peningkatan kesadaran, sebuah pendakian spiritual yang mengarah pada penyatuan, tauhid, dengan Sang Pencipta. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras menuju ke lautan luas. Air sungai itu tidak kembali ke hulu secara fisik, tetapi menyatu dengan volume air laut yang jauh lebih besar, menjadi bagian tak terpisahkan darinya. Demikian pula ruh, ia menyatu dalam kesadaran, merasakan kebersamaan dengan kehadiran ilahi. Peningkatan kesadaran ini dicapai melalui serangkaian praktik spiritual. Ibadah, zikir, mengingat Allah,
tafakur, perenungan, dan pemurnian hati adalah tangga-tangga yang membawa ruh menuju puncak penyatuan. Setiap langkah memperjelas pandangan ruhani kita terhadap kebenaran sejati. Zikir misalnya bukanlah sekadar mengucapkan kata-kata. Ia adalah upaya untuk terus-menerus menghubungkan hati dan pikiran kita dengan Allah, menyadari kehadirannya di setiap waktu dan tempat. Ini adalah makanan bagi ruh yang membuatnya semakin kuat dan jernih. Pemurnian hati adalah inti dari proses ini. Hati yang bersih dari noda-noda keserakahan, iri hati, dendam, dan kesombongan akan menjadi cermin yang sempurna untuk memantulkan cahaya ilahi. Ketika hati jernih, ruh dapat merasakan kedekatan yang lebih dalam. Penyatuan spiritual atau tauhid tidak berarti ruh menjadi Tuhan, melainkan menyadari keesaan Tuhan dalam segala sesuatu. Ini adalah pengakuan bahwa hanya ada satu sumber dari segala keberadaan, dan segala sesuatu, termasuk ruh kita, adalah manifestasi dari kehendaknya. Puncak dari proses kembali ini adalah lenyapnya dualitas antara hamba dan Tuhan dalam kesadaran. Bukan berarti tidak ada lagi perbedaan, melainkan ruh mencapai pemahaman yang mendalam bahwa segala sesuatu berasal dari yang satu dan akan kembali kepada yang satu. Inilah makna terdalam dari kalimat La ilaha illallah. Penyingkapan hijab, melihat kehadiran Tuhan. Dalam perjalanan kembali kepada sumber cahaya, ruh kita dihadapkan pada hijab atau tirai yang memisahkan dari pandangan yang jelas terhadap kehadiran ilahi. Hijab ini bukanlah tirai fisik, melainkan penghalang-penghalang spiritual yang terbentuk dari keterikatan duniawi, nafsu, dan kelalaian. Namun melalui praktik spiritual yang konsisten, tirai-tirai ini dapat disingkap, memungkinkan ruh untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Bayangkan sebuah jendela yang tertutup debu dan kotoran. Anda tahu ada pemandangan indah di baliknya, tetapi Anda tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dengan membersihkan jendela, pemandangan itu akan terlihat dengan sempurna. Demikian pula praktik spiritual adalah alat untuk membersihkan jendela ruhani kita. Zikir, salat, puasa, dan sedekah adalah beberapa di antara praktik-praktik yang secara bertahap membersihkan hati dan pikiran dari kekeruhan. Setiap ibadah yang dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas adalah seolah menarik satu lapisan hijab. Ketika hijab-hijab ini mulai menyingkap, ruh akan merasakan peningkatan kesadaran yang luar biasa. Sensitivitas spiritual meningkat, dan kita mulai merasakan getaran kehadiran Tuhan dalam setiap ciptaan, dalam setiap peristiwa, bahkan dalam hembusan napas kita sendiri. Penyingkapan hijab bukan berarti melihat Tuhan dalam bentuk fisik, karena Tuhan Maha Suci dari segala bentuk. Melainkan ia adalah pengalaman batin, sebuah penglihatan dengan mata hati, di mana kita merasakan kedekatan, kebesaran, dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Perasaan ini seringkali digambarkan sebagai ketenangan yang mendalam, kebahagiaan yang tak terlukiskan, dan rasa aman yang tak tergoyahkan. Ruh yang telah menyingkap hijabnya tidak lagi merasa sendiri karena ia senantiasa merasakan bahwa Allah bersamanya. Ini adalah puncak dari perjalanan makrifat, di mana ruh mencapai tingkat keyakinan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Keraguan sirna dan yang tersisa hanyalah kepastian akan keberadaan dan keagungan Tuhan yang terpantul dalam diri dan alam semesta. Ketika hijab telah tersingkap, kehidupan menjadi sebuah ibadah. Setiap gerak, setiap perkataan, setiap pikiran disadari sebagai bagian dari interaksi dengan kehadiran ilahi. Ini adalah hidup yang berlandaskan kesadaran penuh akan Sang Pencipta. Kematian sebagai gerbang kembali. Bagi banyak orang, kematian adalah momok, akhir dari segalanya, sebuah jurang kegelapan yang menakutkan. Namun bagi ruh yang memahami hakikatnya, kematian jasad bukanlah kehancuran, melainkan sebuah pembebasan. Ia adalah gerbang, sebuah pintu yang terbuka lebar, memungkinkan ruh untuk kembali sepenuhnya kepada dimensi asalnya, yaitu cahaya ilahi yang tak terbatas. Bayangkan seekor kupu-kupu yang baru saja keluar dari kepompongnya. Kepompong itu adalah batas, sedangkan dunia luar adalah kebebasan. Demikian pula, jasad adalah kepompong sementara bagi ruh. Kematian adalah saat ruh menetas,
terbang bebas menuju alam yang lebih luas. Kematian membebaskan ruh dari belenggu materi, dari segala keterbatasan fisik, dan dari segala beban duniawi. Ini adalah momen di mana ruh dapat melepaskan diri dari segala kotoran yang melekat padanya selama perjalanan di alam dunia. Ini juga adalah puncak dari kerinduan fitrah ruh untuk kembali. Sepanjang hidup, ruh berusaha kembali melalui ibadah dan penyucian diri. Kematian adalah penyempurnaan dari upaya tersebut, di mana ruh akhirnya dapat merasakan kedekatan yang sempurna dengan sumbernya. Ketiadaan rasa takut akan kematian adalah salah satu tanda dari ruh yang telah mencapai pemahaman mendalam tentang hakikat dirinya. Mereka melihat kematian bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal yang baru, sebuah transisi menuju kehidupan yang lebih abadi. Proses kematian bukanlah akhir dari kesadaran. Ruh tetap hidup, tetap merasakan, dan tetap menyadari. Bahkan, kesadarannya menjadi lebih jernih dan tajam karena tidak lagi terhalang oleh keterbatasan jasad. Inilah mengapa dalam banyak tradisi spiritual, kematian dirayakan sebagai pertemuan kembali dengan Sang Kekasih. Ini adalah momen sakral di mana ruh kembali pada asal muasalnya, menyatu dalam cahaya ilahi. Maka marilah kita pandang kematian dengan kacamata makrifat. Ia adalah sebuah kepulangan, sebuah reuni agung, sebuah janji yang akan ditepati bagi setiap ruh yang telah menyadari asal dan tujuan akhirnya. Hidup berlandaskan makrifat dan tauhid. Pemahaman tentang asal-usul ruh dari cahaya ilahi dan tujuan akhirnya untuk kembali kepadanya, jika diinternalisasi dengan mendalam, akan mengubah cara kita menjalani kehidupan secara fundamental. Ini bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang berlandaskan makrifat, pengenalan, dan tauhid, pengesaan Tuhan. Hidup berlandaskan makrifat berarti menjalani setiap detik dengan kesadaran penuh akan hakikat ruh kita dan tujuan akhirnya. Setiap tindakan, setiap perkataan, dan setiap pikiran dilakukan dengan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari cahaya ilahi yang sedang menempuh perjalanan menuju kepulangan. Kesadaran ini menghilangkan kegelisahan dan kebingungan. Kita tahu mengapa kita ada, apa tujuan kita di dunia ini, dan kemana kita akan berpulang. Hidup menjadi lebih terarah, lebih bermakna, dan penuh dengan rasa syukur. Mengamalkan tauhid dalam setiap aspek kehidupan berarti mengesahkan Tuhan dalam segala hal. Kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ini berarti tidak ada daya dan upaya melainkan darinya, dan tidak ada yang patut disembah melainkan Dia. Tauhid tidak hanya berhenti pada pengucapan syahadat, melainkan meresap ke dalam setiap sel keberadaan kita. Ketika kita melihat keindahan alam, kita melihat manifestasi keagungan Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita berserah diri kepada kehendak-Nya. Ini berarti melepaskan segala bentuk ketergantungan pada selain Allah. Kita berusaha, kita berencana, tetapi hati kita sepenuhnya bertawakal kepadanya. Kekuatan, rezeki, bahkan hidup dan mati, semuanya berada dalam genggamannya. Hidup yang berlandaskan makrifat dan tauhid adalah hidup yang penuh kedamaian batin. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh gejolak dunia, karena hati kita telah berlabuh pada sumber ketenangan yang abadi. Inilah puncak dari pencarian spiritual, menjalani kehidupan duniawi dengan kesadaran ilahi, mempersiapkan diri untuk kembali dengan ruh yang bersih dan hati yang penuh cinta kepada Sang Sumber Cahaya. Ketenangan hati, buah dari pemahaman. Puncak dari seluruh perjalanan spiritual, dari pemahaman hakikat ruh hingga pengamalan tauhid, adalah pencapaian ketenangan hati yang hakiki. Ketenangan ini bukanlah hasil dari ketiadaan masalah, melainkan buah dari pemahaman mendalam bahwa ruh adalah bagian dari cahaya ilahi dan akan kembali kepadanya. Rasa takut akan kematian yang seringkali menghantui banyak orang akan sirna sepenuhnya, tergantikan oleh kedamaian yang abadi. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di tengah badai. Jika kaptennya yakin akan arah dan kekuatan kapalnya, ia akan tetap tenang meskipun ombak menerpa. Demikian pula hati yang telah memahami hakikat ruh, ia akan tetap tenang menghadapi badai kehidupan.
Ketenangan ini muncul dari keyakinan yang kokoh bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Ruh kita berada dalam genggamannya, dan tak ada satu pun yang bisa membahayakan kecuali atas kehendaknya. Pemahaman bahwa kematian hanyalah sebuah gerbang, sebuah transisi menuju dimensi yang lebih tinggi, membebaskan kita dari cengkeraman ketakutan. Kita tidak lagi melihat kematian sebagai akhir yang mengerikan, melainkan sebagai sebuah perjalanan pulang yang indah. Ketenangan hati ini memungkinkan kita untuk hidup sepenuhnya di masa kini, menikmati setiap momen dengan rasa syukur tanpa dihantui oleh kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Fokus kita adalah menjalankan amanah hidup dengan sebaik-baiknya. Selain itu, ketenangan ini juga memancar kepada orang-orang di sekitar kita. Hati yang tenang akan memancarkan kedamaian, menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi sesama, menyebarkan energi positif di lingkungan sekitar. Ini adalah hadiah terbesar dari Allah bagi mereka yang mencarinya dengan tulus, bagi mereka yang berupaya mengenal diri dan mengenal Tuhan. Ketenangan hati yang hakiki adalah tanda bahwa ruh telah menemukan rumah sejatinya, meskipun masih bersemayam dalam jasad. Maka, mari kita terus berproses, membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Sang Sumber Cahaya, agar ketenangan abadi ini menjadi bekal terbaik kita dalam perjalanan kembali kepadanya. Semoga setiap dari kita dapat kembali dengan ruh yang jernih, hati yang damai, dan penuh cahaya.